Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tingkah Engganing Tias, nomor induk 2005076 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu lebih banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Pada perjanjian antar kerajaan pada masa lalu, penguasa bahasa Melayu telah menyebar hingga ke pelosok Indonesia. Perkembangan ini menjadi model interaksi antar daerah sehingga tidak mudah dilepaskan dari hakikat bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 684. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Selanjutnya, fungsi bahasa Melayu. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubung atau lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa bangsa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peresmian nama bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dari Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Selanjutnya adalah 4 faktor bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan.
2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsinya. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Selanjutnya adalah hasil perumusan. Hasil perumusan pada tanggal 25-28 Februari 1975 yang diselenggarakan di Jakarta meliputi 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Alasan bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai language friend. Sebenarnya masih ada beberapa alasan lain, yaitu apabila bahasa Jawa digunakan suku-suku atau puak-puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh Jawa, yang merupakan puak majority Republik Indonesia. 2. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibanding bahasa Melayu. Ada bahasa halus, biasa, kasar, yang mana dipergunakan untuk orang yang bepergian dari segi usia. Selanjutnya adalah ikrar Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Jadi, itu adalah sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi ini.